Wal makna dari istrimil ahmak atau tadi yang ditafsirkan iqta'udda la tusahibhu, jangan kau bersahabat terhadap orang yang bodoh, likubhi halatihi, karena buruk keadaannya. Nih Bapak, kalau udah bodoh, udah nggak ada bagusnya udah. Kalau bodoh nggak ada bagusnya. Yang jelek dia bisa bilang bagus, yang bagus dia bisa bilang jelek. Gitu, ya. Dan juga wali anna taba'a, dan karena bahwasanya tabiat surraqatun itu pencuri-pencuri. Yasruku wa qad yasruku taba'aka minhu, yang terkadang tabiat engkau itu malah dicuri. Gitu. Tabiat engkau malah dicuri. Ini Bapak yang tadi saya katakan bahwa orang bersahabat itu satu dengan yang lain terkadang saling mempengaruhi. Kalau pengaruhnya positif, alhamdulillah. Karena memang bergaulnya, bersahabatnya, berkawan dekatnya dengan orang yang perilakunya positif, orang-orang yang baik. Saya malah sering ngomongnya gini, Pak. Kita ini kan udah lumayan pengalaman juga hidup ya. Tapi kadang untuk sekedar beli baju koko itu dipengaruhi oleh orang lain. Lantaran kita lihat teman kita, sahabat kita, maka itu kelihatannya keren banget. Jadi pengen juga punya. Dan itu hadirin. Warnanya dimiripin, modelnya disamain. Begitu dia pakai, Pak, ya sahabatnya memang orangnya keren. Kalau kata orang Betawi pinggiran, badannya badan sampiran. Jangan kata pakai baju bagus, topo, dapur, sangkutin di badannya, keren aja kelihatan. Giliran dia pakai, Pak, begitu dia ngaca, sampai dia bingung, dia kagak kenalin gini. Siapa ini, serem amat kelihatannya. Gitu. Itu dalam persoalan itu ya. Masya Allah. Ya, yang istilahnya nggak ngepek lah. Nggak ngepek kepada tobeat. Kemudian, warawat Tirmidzi wa ibni Umar wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dan meriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmidzi, dipunya kunyah Abu Isa, termasuk pakar hadis. Imam Tirmidzi ini Masya Allah. Bahkan ada komentar, ini komentar gitu ya Pak, komentar ahli, ya beliau mengatakan Sunan Tirmizi buat saya lebih mudah untuk memahaminya dibandingkan Sahihul Bukhari. Gitu. Ya. Dan di Sunan Tirmizi itu, Bapak Arin, kan ada hardcover pelindung halaman. Kemudian halaman berikut tertulis sebait syair. Man kana fi baitihi hazal kitabu faka'annama fi baitihi nabiyyun yatakallam. Siapa orang yang di dalam rumahnya ada kitab ini, maksudnya kitab Sunan At-Tirmizi, maka seolah-olah di dalam rumahnya ada nabi yang sedang berbicara. Itu. Dari mana saya tahu? Alhamdulillah saya punya gitu Pak. Jadi saya baca. Ya kan kadang orang bacaan ini dikoleksi, bacaan itu dikoleksi, kumpulin sampai penuh satu lemari. Tafsir Quran, terjemah Quran nggak ada, hadis nggak ada, terjemah hadis nggak ada. Karena kan gitu Pak. Ada juga. Saya malah pernah, tapi udah lama ya. Kan dulu-duluan tuh ada istilah orang nuju bulan ya Pak. Dan itu sebagian masyarakat Betawi. Sebenarnya bukan Neil Armstrong yang pertama kali, bukan. Tapi orang Betawi, Pak. Cuman kalau Neil Armstrong menuju bulan ya, ini nuju bulan. Itu Pak acaranya dia biasa, ada baca surat Maryam, baca surat Yusuf gitu kan. Sama kan ya, sini sama. Tapi juga kan diagendakan Pak dalam satu mata acara itu eh, tilawatil Quran dan sari tilawah. Lah, itu yang sari tilawahnya nggak punya catatan. Jadi minta supaya Quran yang ada terjemah. Ya kita nungguin kagak pulang-pulang, yang ngambilin.
Nah, rupanya nyari pakai tetangga. Yang punya hajat nggak punya. Allahu Akbar walillahilhamd. Tapi dulu itu udah lama, jadi belum ada aplikasi-aplikasi Quran di handphone. Kalau sekarang kan lengkap dah. Kitab aja juga banyak, tinggal ngedownload gitu ya. Dulu orang punya kitab mesti beli lemari, sekarang mah enggak. Cukup beli handphone yang apanya? Dia punya memorinya gede. Gitu. Kita lanjut, Pak. Imam Tirmizi. Dari Ibnu Umar, maksudnya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, itu wawunya dekat huruf ro apa jauh kalau diterjemah? Dekat. Hah? Tapi Ibnu Amr kayaknya kurang familiar tuh. Insya Allah sih Ibnu Umar ya. Sayyidina Abdullah bin Umar. Terjemahnya apa ya? Abdullah bin Umar bukan? Dari Sayyidina Abdullah bin Umar gitu bukan terjemahnya? Belum ketemu. Hah? Ibnu Umar. Hah? Ah, benar ada. Jadi dari Ibnu Umar. Abdullah bin Umar. Itu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khoslatani man kanata fihi katabahullahu syakiran sabiran wa man lam takuna fihi lam yaktubhullahu syakiran wala sabiran. Man nadhara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bihi wa nadhara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallaha ala ma faddalahu bihi alaihi kataballahu syakiran sabiran. Wa man nadhara fi dinihi ila man huwa dunahu wa nadhara fi dunyahu ila man huwa fawqahu fasifa ala ma fatahu lam yaktubhullahu syakiran wala sabiran. Dua hal kata Nabi. Yang siapa orang dua hal ini ada pada dirinya, maka Allah catat yang bersangkutan sebagai orang yang pandai bersyukur dan sebagai orang yang banyak sabar. Syakiron, sobiron. Allah catat yang bersangkutan, yakni orang yang dua hal ini ada pada dirinya, Pak. Mudah-mudahan dua-duanya ada sama kita juga nih. Sehingga Allah catat kita di sisi Allah sebagai syakir dan sobir. Orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Kayaknya kan hidup di samping punya iman, punya Islam, punya syukur, punya sabar. Anteng bener Pak udah kalau hidup udah gitu ya. Giliran yang enak-enak syukurin, giliran yang kurang enak sabarin. Enak banget kan. Yang jadi susah itu kan udah banyak banget masih masa kurang. Giliran susah gak ada sabar-sabarnya kan gitu ya. Nah, sebaliknya waman lam takuna fihi, dan siapa orang yang dua hal ini tidak terdapat pada dirinya, lam yaktubhullahu syakiran wala sabiran. Orang yang enggak terdapat dua hal ini pada dirinya, Allah tidak tulis dia sebagai hamba yang bersyukur, sebagai hamba yang sabar. Lantas apa dua hal itu? Man nadzara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bih. Orang yang memandang dalam agamanya kepada orang yang levelnya di atas dia, lantas dia ikuti. Katakan Pak, misalnya dia baru bisa sholat wajib sama sholat sunat yang rawatib. Katakan begitu. Tapi yang jadi perhatian dia, ya, idola dia, ya, siapa? Yang di samping yang wajib dan rawatib, juga orang yang nggak ninggalin sholat-sholat sunat yang muakkad, yang waktunya ditentuin. Semisal duha, tahajud, witir. Itu kan waktunya ditentuin ya Pak. Boleh nggak sih duha habis subuh, boleh nggak kira-kira? Nggak boleh kan. Kenapa? Belum waktu kan gitu. Jam 7 boleh nggak duha? Boleh karena sudah waktunya. Kan begitu ya Pak. Tahajud habis zuhur boleh nggak? Masa tahajud habis zuhur?
Kan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Kan gitu ya. Wa minal lail jelas sebagian malam. Kemudian nanti sepertiga malam yang terakhir itu yang afdol. Yang dia lihat itu, Pak. Dia baru sebatas sholat yang 5 waktu, sholat rawatib. Tapi yang muakkad tadi belum bisa. Dilihat, Pak Anu getol banget, Masya Allah. Padahal secara apa saya jauh lebih baik dibanding dia. Secara fisik saya lebih muda, lebih gagah. Secara fasilitas saya lebih banyak dibanding dia. Kenapa saya nggak bisa seperti dia? Maka diikuti, Pak. Itu yang pertama. Ya. Wa nazara fi dunyahu ila man huwa duna. Dan dia memandang ya dalam urusan dunianya kepada orang yang di bawah dia levelnya. Fahamidallaha ala ma faddalahu bihi. Lantas dia pun memuji Allah atas apa yang Allah telah anugerahkan kepadanya, ya. Apa yang telah Allah anugerahkan atasnya dengan jadi kadabahullahu syakiron sabiron. Allah tulis dia di sisi Allah sebagai orang yang bersyukur, sebagai orang yang sabar.